Selamat malam. Kami ucapkan syukur dan terima kasih biar kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Kiranya mau hadir di tempat hati kita masing-masing. Biarlah hari ini menjadi penghiburan buat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah Kau memberkati ke pertemuan kami secara dunia maya ini Tuhan. Biarlah menjadi berkat, dan pertemuan ini Tuhan bukan semata-mata pertemuan biasa, tapi inilah kekuatan daripada Engkau kami hadirkan, dan kehebatan daripada Engkau kami rasakan bahwa kuasa itu memang berada di hati kami. Terima kasih. Haleluya. Amin. Hari ini Bapak Ibu sekalian, saya akan mau berbicara tentang bagaimana kita berdoa. Kenapa kita mesti perlu berdoa? Karena mungkin kita menghadapi situasi yang memang tidak bersahabat seperti ini, otomatis kita harus berdoa. Mungkin Bapak Ibu sekalian berpikir bahwa berdoa itu adalah karena pada saat terdesak. Tapi yang jelas berdoa itu adalah sesuatu yang luar biasa, dan supaya kita mengerti seberapa besar rahasia luar biasanya, salah satu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah tentang doa yang seperti di dalam Matius pasal 6. Saya mulai bacakan dalam ayat 5 dan selanjutnya. Dan apabila kamu berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, maksud daripada ayat ini mengatakan sama kita berdoa itu jangan seperti orang munafik. Artinya kita berdoa supaya, kan berdoa itu hal-hal hubungan bilateral atau hubungan sebab akibat kita dengan Tuhan. Sebab itu ayat ini mengatakan bahwa berdoa itu adalah pribadi, maka kita harus berdoa sungguh-sungguh. Kalau bisa ya hanya kita dengan Tuhan yang tahu maksud dari ayat ini. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu. Nah, jelas ya, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu di tempat tersembunyi, maka Bapamu melihat tersembunyi akan membalas kepadamu. Artinya kita berdoa dimanapun beradanya, walaupun mungkin kita berdoa di situasi yang 2 patah 3 patah pun Tuhan mengerti. Nah, saya mau kasih tahu, berdoa itu bukan penunjukan diri kita kepada banyak orang bahwa kita mesti berdoa. Orang mesti tahu kita berdoa. Oleh sebab itu kalau orang disebut berdoa berarti orang ini dekat sama Tuhan. Yang objek yang ayat ini mengatakan sama kita berdoa hanya pribadi kita dengan Tuhan, dan di saat hati kita buka, itu pun kita sebut berdoa. Nah, yang menarik adalah kita mulai ayat 7 ya, dan sampai selanjutnya. Lagi pula dalam doa itu jangan kamu bertele-tele. Artinya kita harus berdoa. Apa yang menjadi masalah kita doakan kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan sesuai dengan apa yang menjadi, misalnya saat ini kekhawatiran kita, atau menjadi penyebab mengapa kita harus berdoa. Jadi artinya pengkabulan doa itu dipengaruhi bukan karena orang lain lihat kita, tapi pengkabulan doa atau doa yang dikabulkan artinya kita berdoa. Doa itu adalah hubungan antara kita dengan Tuhan. Nah, hubungan apa? Hubungan antara kita dengan Tuhan, apakah kita sudah mengenal Dia atau enggak? Gitu. Nah, pada saat kita mengenal Dia dengan baik, maka doa itu dikabulkan. Dikabulkan untuk apa? Nah, nanti akan kita tahu rahasianya. Ayat 8. Dan janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Artinya, janganlah kamu seperti mereka. Artinya, kita berdoa bukan hitungan matematik. Kita banyak berdoa sama Tuhan, dilihat banyak orang, berarti tingkat kesalehan kita dianggap itu layak. Jadi kelayakan dan ketidakkelayakan dalam doa ini bukan dipengaruhi oleh frekuensi kita dilihat orang, tapi frekuensi hati kita, kepengenalan kita dengan Tuhanlah yang menjadi doa kita baik. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskan namamu. Jadi permulaan doa kita bukan mengenai masalah kita, tapi biarlah ada perkenanan Tuhan kepada kita, supaya doa itu bukan doa dari maunya kita, tapi kita memuja kepada Tuhan, sehingga
Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu. Jadi artinya kita merasakan bahwa Tuhanlah penyebab doa kita sinkron. Nah, kemudian datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Apapun doa kita, apapun permintaan kita, ya dan tidak itu artinya di tangan Tuhan, bukan di tangan kita. Oleh sebab itu, kerajaan Tuhan artinya jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Doa-doa kita, kemauan kita, hati kita, hendaknya kita harus berdoa itu kita harus kesampingkan dulu, tapi biarlah Tuhan dulu yang menjadi peringatan buat kita. Kita mengerti bahwa kita minta doa kepada Tuhan itu artinya Tuhanlah yang menyebabkan iya dan tidaknya, atau perkenanan kita sudah cukup atau tidak. Nah, ini jelas ya, dengan ayat 10 ini mengatakan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, kemudian diteruskan baru masalah kita. Berikanlah pada kami makanan kami yang secukupnya. Nah, ini adalah suatu doa yang luar biasa kepada Tuhan. Artinya kita tidak minta apa-apa, kita hanya minta kebutuhan makan, minum, pakai. Dan kebutuhan itu pun bukan berlebihan atau ketak dengan rasa khawatir. Artinya apa? Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Seperti kisah di Perjanjian Lama kan, mana di sorga itu kita ambil secukupnya. Kalau kita ambil lebih, makanan itu akhirnya tidak bisa dimakan. Nah, sama, kenapa kita berdoa seperti itu? Ayat ini memberikan penafsiran sama kita jelas bahwa kita harus, kalau kita berdoa sama Tuhan, kita memintanya sederhana, bukan berarti neko-neko. Kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati kita. Karena kenapa? Dalam bayangan saya, misalnya Anda punya baju 100, toh yang dipakai pun baju cuman kita pakai 1 pasang kan. Ya enggak. Kita punya semua banyak, tapi tetap yang kita pakai sesuai dengan apa yang di tubuh kita. Artinya sama kalau kita makan, minum, pakai pun, apalagi makan. Kalau kita makanan hanya seporsi, ya itulah yang kita minta. Bukan kita minta Tuhan berikan kami semua. Tidak. Nah, ini hal yang jelas bahwa doa yang pasti dikabulkan artinya apa? Seperti ini. Dan kemudian ada ayat 12 mengatakan sama kita bahwa ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat ini memberikan penafsiran sama kita bahwa setelah kita meminta doa kepada Tuhan, nah artinya Tuhanlah yang penentu. Nah, oleh sebab itu ada lagi syarat-syaratnya, yaitu biar kita beres dengan sesama kita, beres dengan keluarga kita, beres dengan beberapa macam hal. Artinya kan kalau kita mungkin banyak secara horizontal dengan teman, saudara, apa semua gitu kan. Ya enggak, kita harus punya rasa apa? Rasa pemberesan dulu dengan sesama kita. Maka doa itu beralamatnya tepat. Nah, yang terakhir adalah dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Ini adalah ayat yang sangat menarik, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kita manusia, waktu kita berdoa, kadang-kadang berdoa itu seperti lampu Aladin. Kita minta sesuatu yang menurut kita kebutuhan kita dulu. Kebutuhan orang lain tidak perlu. Tapi doa ini menjelaskan kepada kita bahwa berdoa artinya apa? Berdoa itu bukan antroposentris, artinya doa kemauan ego kita atau doa kemauan yang maunya kita, tapi biarlah Tuhan yang punya kehendak dulu. Artinya kita menyembah Tuhan dulu, artinya kita mendahulukan kepentingan Tuhan. Dan yang terakhir yang saya kasih tahu, doa ini artinya kita berdoa kepada Tuhan. Jawaban ya atau tidak itu hak daripada Tuhan, bukan kita. Tapi ini sudah jelas struktur daripada doa kepada Tuhan, jelas kan? Ya enggak, kita harus memuliakan nama Tuhan. Kemudian baru ada datangnya kerajaan Tuhan. Kemudian baru kita berbicara tentang kebutuhan sehari-hari kita. Dan yang terakhir, kita manusia tidak ada yang perfect atau yang sempurna. Oleh sebab itu, dia meminta, Yesus mengajarkan sama kita bahwa manusia itu tidak lepas dari pencobaan. Nah, pencobaan seperti apakah?
Ayat ini mengatakan, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Kata jangan membawa kami ke dalam pencobaan bukan berarti doa ini supaya kita, Tuhan minta semua yang mau kita gitu. Misalnya, Tuhan saya mau selamat, Tuhan mau ini. Semua itu memang manusia pasti seperti itu kan. Tapi kata jangan membawa kami ke dalam pencobaan, maksudnya ada dua kalimat, jangan dan lepaskan. Artinya apa, Bapak Saudara sekalian? Kalau kata jangan, dia minta yang tidak mau. Tapi lepaskan artinya apa? Dia minta Tuhan perlindungannya. Nah, oleh sebab itu ini balance atau seimbang. Kalau kita berdoa sama Tuhan, biar Tuhan memberikan perlindungan sama kita. Andaikan perlindungan itu tidak sesuai dengan maunya kita, ingat, doa itu adalah doa yang teosentris, bukan antroposentris. Artinya doa yang bermula dari kekuatan Tuhan, sehingga kita manusia tinggal menerima. Bukan doa yang kekuatan manusia atau antroposentris, atau doa yang lampu Aladin saya usap-usap gini. Apa yang kita minta semuanya gini. Harus Tuhan penuhi. Inilah kita belajar tentang doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Demikian mungkin pengertian singkat mengapa kita harus berdoa. Dan demikian juga biar saudara dengan saya dapat mengerti, kalau kita berdoa, biarlah kita melihat Tuhan, dan biarlah Tuhan yang menjawab. Kenapa kita mesti berdoa? Karena kita butuh Tuhan. Kenapa kita harus melakukan doa? Karena walaupun bagaimana kita harus ada hubungan dengan Tuhan. Nah, hubungan yang paling luar biasa melalui doa. Kenapa? Karena doa itu adalah permintaan secara pribadi kita. Cek apakah kita sudah berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, atau cek apakah kita sudah dekat sama Tuhan atau sudah mengenal Tuhan. Jika kita mengenal Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati kita, pasti Tuhan akan menjawab. Tentunya versinya bukan kita, versi Tuhan. Demikianlah kiranya Tuhan memberkati tentang pengertian doa ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Kau berikan pada saat ini, biar kami mengerti Tuhan di tengah kondisi yang cukup mengkhawatirkan buat kami. Tapi kami dikuatkan dengan konsep doa ini. Dan kami diajarkan Tuhan biar kami berdoa. Bukan karena jepitan, himpitan, sehingga kami berdoa. Minta sesuatu yang secara logika pasti minta tolong. Tapi bukan berarti kami tidak minta tolong sama Tuhan. Tapi biarlah Tuhan yang punya rencana, Tuhan yang punya kuasa, dan Tuhan pun tahu kebutuhan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.